Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji tentang rahasia zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah zikir di zaman sekarang ini, itu termasuk hal yang kurang diminati, termasuk hal yang kalau kita atau orang-orang melakukannya itu terasa bukan suatu hal yang menyenangkan, sehingga banyak orang-orang yang lari atau tidak suka atau tidak minat dengan majelis zikir. Padahal zikir ini adalah suatu hal yang sangat penting. Ilmu itu penting, tetapi zikir juga sangat penting. Dan zikir ini juga termasuk aplikasi daripada ilmu yang kita pelajari. Ketika kita belajar tentang zikir, faedah zikir, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan zikir, kita tahu. Tetapi kapan kita melaksanakannya? Apakah hanya sekedar setelah sholat Astagfirullah, 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 kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah juga. Apakah hanya itu? Tetapi kalau kita melihat yang dilakukan oleh orang-orang soleh, zikir itu bukan hanya sekedar habis sholat saja, tetapi mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dawam, alad dawam, selalu, dan sangat diperbanyak. Kalau kita orang-orang awam berzikir, kebanyakan ya habis sholat itu saja. Setelah itu nggak ada zikir lagi. Berkumpul di majelis zikir pun bukan sesuatu yang menyenangkan, kecuali kalau mempunyai zikir ya karena diundang orang, ada kenduri, kita baca zikir. Tapi kadang-kadang yang seperti itu kita tidak merasakan satu kelezatan atau kenikmatan. Kenapa? Karena mungkin berangkat dari niat yang kurang tulus. Jadi sebetulnya zikir itu mestinya suatu hal yang nikmat, yang sangat penting, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini akan mengacu kepada kitab guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, di muqaddimah kitabnya. Beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani
menyebutkan di awal kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Ini kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, yaitu yang berisi tentang perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah manusia-manusia pilihan. Berangkat dari Rasulullah SAW sampai sahabat, sampai tabi'in dan orang-orang soleh, para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani di dalam satu fasanya, fadlu dzikri wa adabihi wa kaifiyatihi. Fadlu dzikri wa adabuhu wa kaifiyatuhu. Keutamaan zikir, adab-adab berzikir dan tata cara berzikir. Fadluhu. Pertama, keutamaan zikir. Beliau rahimahullah berkata, "Az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala." Zikir adalah satu rukun yang kuat di dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa al-umdah fi hadzal tariq. Bahkan zikir itu termasuk pokoknya di dalam masalah tariq, yaitu tariqah. Kita berusaha beramal untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pokoknya orang ketika bertariqah, suluk, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya adalah zikir. Wala yasilu ahadun ilallahi illa bidawami dzikri. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang merutinkan zikir. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang merutinkan zikir. Para aulia menjadi wali, kenapa? Karena mereka rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kita, tak pernah berzikir. Selalu lalai saja. Karena habis sholat pun tak zikir. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung cabut. Kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal akhirat itu abadan abada, selama-lamanya. Tetapi kita di dunia ini untuk menempuh akhirat tuh sikit aja waktu yang kita gunakan. Salat dah selesai, dah. Itu dah cukup lah tuh. Masuk surga lah. Gampang betul. Kalau kita berbicara masalah thariqah, ini berarti kita akan beranjak dari posisi awam menjadi al-murid atau as-salik. Salik yaitu orang yang menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Murid yaitu orang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan awam lagi. Kalau kita sudah berbicara masalah zikir, itu berarti masalah thariqah, berarti orang ini syariatnya sudah oke. Salat enggak ada bolong-bolong lagi. Puasa enggak ada bolong-bolong lagi. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang wajib-wajib, yang fardu ain, itu semua sudah dilaksanakan. Setelah itu baru naik ke peringkat yang namanya murid atau salik. Jadi jangan kita hanya bertahan di posisi awam saja. Posisi awam itu apa? Posisi awam yang bukan fasik. Jadi orang yang ibadahnya sudah rutin, puasa sudah bagus, salatnya sudah salat terus, tidak pernah tinggal salat, ini masih di dalam kategori awam. Kalau dia tidak menaikkan lagi usahanya, peringkatnya, untuk bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang awam itu apa? Orang yang beragama, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan syariat tetapi sebatas zahir saja, zahir. Disuruh salat, disuruh puasa, disuruh haji gitu. Dan dia tidak mempunyai usaha bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling mudah, paling cepat, yang paling penting yang harus dilakukan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala?" Atau kama qala, tanya Sayyidina Ali, "Apa ya Rasulullah? Orang ini kalau kepengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling cepat? Itu apa yang harus kita lakukan? Paling afdol, paling cepat apa?" Apa kata itu? Menunjukkan apa? Sayyidina Ali ketika tanya kepada Rasulullah, tentu namanya Sayyidina Ali, tentu sholatnya sudah bagus, tentu karena sahabat, tapi dia masih bertanya, ada satu yang belum dicapai. Apa? Wusul ila Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu apa? Sampai itu ya bukan seperti orang awam begini, sholat, Allahu Akbar, sholat, selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu saja. Sholat, ibadah-ibadah hanya kita ini sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, jadi ini satu peringkat. Kalau kita peringkat bawahnya lagi yang nggak sholat, masih bolong-bolong atau nggak puasa, ini masih jauh. Ini masih jauh. Kita berbicara sekarang sudah naik kelas. Awam yang sudah aktif itu pun masih harus naik lagi. Jadi ada peringkatnya orang. Mulai dari orang ahli maksiat, tidak ibadah, kemudian dia harus taubat, dia harus betul-betul istiqomah menjalankan syariat. Harus. Setelah itu berarti ini kan berbeda. Orang yang ahli maksiat, orang fasik, kemudian dia bertobat, dia melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang biasa mabuk nggak mabuk, yang judi sudah nggak judi lagi, yang zina sudah tobat nggak zina lagi, yang biasanya nggak sholat dia masya Allah istiqomah 5 waktu, puasanya juga begitu. Ini berarti dia naik peringkat. Setelah ini bukan begini terus sampai mati, tidak. Tetapi orang ini akan harus naik peringkat lagi ke atas. Karena para sahabat ibadahnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak usah berbicara tentang Rasulullah. Rasulullah kita sudah bukan kita ini sangat jauh lah dengan Rasulullah. Kita berbicara tentang bagaimana ulama, orang-orang soleh atau para aulia. Mereka itu ibadah bukan hanya sekedar sudah azan, ayo sholat, sudah azan, ayo sholat, Ramadan, ayo puasa. Tidak hanya begitu. Tetapi mereka itu ada sisi namanya suluk. Mereka naik peringkat lagi di atas orang-orang awam. Bagaimana orang ketika Sayyidina Ali tadi tanya kepada Rasulullah, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan ada kelas lagi di atas awam. Maksudnya ada satu kelas lagi di atas orang-orang yang istiqomah ibadah. Masih ada lagi yang harus dicapai. Karena Sayyidina Ali tentu ibadahnya sudah oke. Cuma kata Sayyidina Ali, perkara apa yang paling afdal, paling dekat, paling cepat yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bimudawamati dzikri fis sirri wal alan. Hendaklah engkau merutinkan berzikir fis sirri, di dalam hati, wal alan, dan secara terang-terangan, secara zahir, secara lisan. Terus rutin. Setelah itu baru bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat enggak orang-orang? Selamat. Selagi orang man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi kita jangan berhenti di situ. Nah, kita harus berusaha untuk naik lagi. Makanya orang-orang terdahulu dan sampai sekarang ada istilahnya thariqah. Seperti thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, Syadiliyah, Alawiyah, Idrisiyah. Itu mereka adalah orang-orang yang sudah istiqomah di dalam beribadah. Secara syariat sudah istiqomah, sudah bagus. Kemudian mereka ingin naik kelas lagi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka fokusnya ke zikir? Karena itu seperti disebutkan di sini, kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, bal huwa al-umda fi hadzal tariq. Zikir itu memang pokok di dalam orang berthariqah ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan merutinkan berzikir.
Mungkin kita mulai dengan zikir secara berjamaah. Kalau kita ni kadang-kadang zikir sendiri ni tak tahan. Lama, godaan setan banyak. Baru sikit nak baca, alah, nak berhenti. Tapi kalau bersama-sama sebenarnya ada kekuatan secara ruh. Ini akhirnya kita bisa sama-sama berzikir selesai. Itu di antara. Bermulai dari zikir yang sedikit, diperbanyak. Jadi itulah di antaranya fungsi zikir. Jadi setelah orang istiqomah di dalam beribadah, ketika dia ingin menaikkan kelasnya lagi, maka dia harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat orang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa dzikru ala darbain. Zikir itu dibagi menjadi dua. Zikrul lisan wa zikrul qalbi. Zikir secara lisan dan zikir secara hati. Ada dua zikir. Bisa Allah secara lisan, bisa di dalam hati, tidak terdengar oleh telinga. Dua macam. Fa zikrul lisan bihi yasilul abdu ila istidamati zikril qalbi. Dengan zikir lisan, maka seorang hamba bisa menjadikan hatinya ini ikut berzikir. Jadi lisan ini membantu agar hati ini bisa berzikir. Jelas ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan hanya sebatas di lisan saja, tetapi dikonekkan dengan hati. Karena lisan ini sangat membantu. Ini kadang-kadang kita sudah mengucapkan la ilaha illallah saja, lisan, hati ini tidak mau baca. Apalagi lisan kita bunyi lain, hati kita suruh berzikir, susah. Lisannya bunyi, balonku ada 5. Di sini suruh bunyi la ilaha illallah di dalam hati. Tentu sulit. Makanya di antaranya fungsinya zikir lisan itu supaya nanti membawa hati ini ikut berzikir. Kita naik kelas lagi. Kita berusaha untuk lebih baik. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat zikir itu jangan hanya di lisan saja, tetapi sertakan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ketika mulut ini berhenti, hati ini akan tetap bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena hati ini akan lebih cepat daripada lisan. Jadi lisan ini bisa menggiring agar hati ini berzikir. Kenapa? Karena zikir di dalam hati ini lebih afdal daripada zikir lisan saja. Zikir lisan dapat pahala, dapat. Seorang yang la ilaha illallah, 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 tapi pikirnya tak kemana-mana. Ke toko, ke pasar, ke konter. Habis ini kuota habis, nak beli kuota, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dapat pahala, dapat. Cuman jauh berbeda dengan orang yang ketika dia berzikir, lisannya berzikir, hatinya juga connect, ikut berzikir bersama. Jadi tak ada mikir konter, tak ada mikir kuota, tak ada mikir aku nak jalan nanti habisnya bagaimana, tak ada. Jadi lisan dan hatinya itu sama, sinkron. Wa ta'thiru li dzikril qalbi. Fa idza kana al-'abdu dzakiran bi lisani wa qalbi fa huwa al-kamil fi wasfi fi hali suluki. Jadi wa ta'thir li dzikril qalbi. Zikir lisan itulah yang akan nanti mempengaruhi zikirnya hati. Makanya kalau kita bisa saja berzikir, tidak usah lisan, bisa. Kita diam. Di dalam hati kita berzikir. Allah, 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 Allah. Bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, tetapi ketika lisan ini berbunyi Allah, Allah, di sini Allah, ini akan saling menguatkan. Nah, akan saling menguatkan. Kalau enggak, ngapain zikir ramah-ramah mengeluarkan suara? Enak enggak usah, kita diam aja ini. Nah, tetapi semua itu mempunyai fungsi dan pengaruh masing-masing. Fa idza kana al-'abdu dzakiran bi lisani wa qalbi fa huwa al-kamil fi wasfi fi hali suluki. Ketika ada seorang hamba berzikir secara lisan dan secara hati, maka ini adalah sifat zikir yang sempurna. Itulah zikir yang sempurna. Bisa di lisan sekaligus hati, sama. Itu
adalah sifat yang sempurna fi hali sulukihi, di dalam suluknya, di dalam menempuhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang aulia. Al-Ustadz ini sebetulnya aslinya gelar al-Ustadz ini adalah seorang syekh besar. Itu al-Ustadz sebetulnya. Di dalam istilah sufi, kalau sudah bilang al-Ustadz, ini adalah seorang syekh besar, wali besar. Sudah diakui. Berbeda dengan kita ustadz kita zaman sekarang, definisinya berbeda. Kalau kita ustadz sekarang guru TPQ ustadz sudah. Guru TPQ ustadz. Tapi kalau istilah aslinya al-ustadz itu orang yang derajat syekhnya itu sudah tinggi. Jadi al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq ini bukan guru TPQ, maksudnya ini seorang wali besar. Wali besar, guru besar. Apa kata beliau? Adzikru mansyurul wilayah. Faman wuffiqa lidzikri faqad utiyal mansyur. Wa man suliba dzikra faqad uzil. Kata beliau, kata Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, zikir itu adalah mansyurul wilayah, SK kewalian. Nah, mudahnya begitu, SK kewalian. Faman wufiqa li dzikri faqad u'tiyal mansyur. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, suka dia berzikir, suka dia berzikir, faqad u'tiyal mansyur, maka sungguh dia sudah dikasih SK oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kewalian itu ada bagi orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suka zikir. Tapi catatan tadi, ini peringkat ini setelah ibadah syariatnya ini bagus. Kalau sekarang sholatnya entah rukunnya, entah syaratnya, tak tahulah, masih kacau balau, tapi dia zikir bagus. Ini sholatnya belum betul. Nah, ini belum. Jadi harus syariat ini dipahami dulu yang bagus. Ilmu syariat fikih-fikihnya ini bereskan dulu. Macam mana sholat, macam mana puasa, macam mana zakat. Ini harus ngaji dulu. Fikihnya baguskan, ibadahnya secara zahir harus bagus, kemudian baru masuk kita ke suluk atau thariqah. Nah, dengan berzikir ini, orang kalau sudah istiqomah, ibadahnya istiqomah, syariatnya secara zahir istiqomah, kemudian dia kok Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya ini suka zikir, terus dia suka. Ini sungguhnya orang ini sudah diberi SK kewalian. Maksudnya ini tanda bahwa orang tersebut sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nih jadi orang baik, ini Allah yang pilih. Allah memberi kita taufik. Makanya di sini dikatakan faman wuffiqa lidzikri, barang siapa yang beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suka berzikir, berarti dipilih sama Allah, dipilih. Ini jadi suka zikir, enak zikir kok sedap ya, enak. Ini berarti luar biasa. Berarti orang tersebut itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man suliba dzikra faqad uzil. Barang siapa yang zikir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Malas suruh zikir, malas lah, apa sekarang? Majlis zikir, malas lah. Nak pergi, malas lah. Penat lah, sibuk lah, inilah. Nak duduk sebentar, sebentar nak pergi sana, pergi sini, cabut. Malas lah, pokoknya tak minat lah. Lebih suka ngurusin dunia, bisnis, ini, duit, apa segala macam. Malas, kalau mendengar ada zikir, malas. Paling duduk gitu-gitu aja, paling-paling minum air putih. Ini alhamdulillah ada lebih-lebih nih. Jadi itu seperti itu termasuk namanya sulib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala mencabut zikir itu dari diri orang tersebut, sehingga dia menjadi orang yang malas berzikir, tidak suka berzikir, bahkan nengok langsung aja lewat, tak suka. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Rasul, ketika kalian lewat
di taman-taman surga, maka duduklah kalian di situ, ya, duduklah kalian di situ, enak-enakanlah kalian di situ. Singgahlah di situ, berenak-enak di situ. Kemudian Rasul tanya, ya Rasulullah, apa tuh taman-taman surga? Apa kata Rasulullah? Hilaku dzikir, halakoh zikir. Makanya kalau ketika ada orang halakoh zikir, jangan kita langsung kadang-kadang ini vonis. Abid. Ini hadis ini. Kata Rasulullah, halakoh zikir itu adalah taman-taman surga. Taman-taman surga. Wa man suliba dzikra faqad uzil. Ngeri kalau kita melihat orang yang hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari suka berzikir, tak mau zikir, jadi bosan, malas, itu berarti dia sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan, diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lepas. Nauzubillah summa na'udzu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir kepadanya. Itu berarti kita dipilih sama Allah. Kita disuruh berzikir berarti ingat Allah, ingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Firman Allah. Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Berarti kita berzikir, di dalam hadis qudsi disebutkan, ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang berzikir kepada aku. Jadi Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini seorang wali besar, sehingga beliau bisa memberikan saran, nasihat kepada kita, kepada murid-muridnya, karena beliau sudah merasakan hal tersebut. Waqila zikrullah bil qalbi sayful muridin bihi yuqatilu a'da'ahum wa bihi yadfa'una al-afat allati taqsiduhum. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pedangnya murid. Pedangnya murid, senjata. Maksudnya orang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus banyak berzikir. Harus banyak berzikir. Itu senjata Saiful Muridin. Bihi yuqatilu a'dahum. Dengan zikir tersebut, muridin tadi, para murid itu tadi memerangi musuh-musuhnya. Apa musuhnya muridin? Setan, iblis, macam-macam godaan dunia nih. Orang itu bisa memerangi dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan tuh luar biasa. Orang nak menuju kepada Allah nih ya, dunia, duit, pangkat, macam-macam, perempuan. Makanya dengan zikir ini bihi yuqatilu a'da'ahum. Dengan berzikir ini para murid tadi memerangi musuh-musuhnya, setan dan kawan-kawannya. Wa bihi yadfa'unal afat allati taqsiduhum. Dan dengan berzikir tadi para murid ini bisa menolak bencana-bencana yang akan mengenai dirinya dengan berzikir ini. Zikir ini fungsinya banyak. Musuh-musuhnya bisa ditolak, dikalahkan. Bencana-bencana juga bisa dihindari, bisa ditolak bencana. Wa innal bala idza adalla al-'abda fa idza faragha bi qalbi ila Allah taala yuhidu anhu fil hal kullama yakrahu. Jadi ketika bala itu menimpa hamba, menimpa seorang hamba, tetapi kalau dia kemudian memfokuskan hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir terus, maka sungguh bala tersebut akan bisa ditolaknya, dan semua hal-hal yang tidak disenangi ya itu akan bisa ditolak dengan berkah zikir itu tadi. Intinya apa? Jadi zikir ini fungsinya banyak sekali. Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan zikir ini kita memerangi musuh-musuh kita, setan dan kawan-kawan.
juga bisa menjaga kita dari terkena bala dan afat. Itulah diantaranya fungsi daripada zikir yang memang sangat-sangat kita butuhkan. Wasu'ila al-wasiti an dzikri faqala al-khuruj min maidanil ghaflah ila fada'il musyahadah ala ghalabatil khaufi wa siddatil hubbi lahu. Kita tutup dengan hikmah dari Al-Imam Al-Wasiti. Wasul Al-Wasiti an dzikri, Imam Al-Wasiti ditanya tentang zikir. Faqala al-khuruj min maidanil ghaflah ila fadha'il musyahada ala ghalabatil khauf wa siddatil hub. Yang namanya zikir itu yaitu keluar dari kelalaian. Keluar dari kelalaian. Orang kalau tak berzikir ini namanya lalai. Yang namanya zikir itu ingat. Asal dari kata zikir itu ingat. Jadi yang namanya zikir adalah keluar dari kelalaian, lari dari kelalaian menuju kepada musyahadah. Musyahadah ini bergabung, bersama, bermusyahadah, berinteraksi, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghaflah beralih daripada lalai menuju berinteraksi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berzikir, di situ ada rasa takut kepada Allah, di situ juga ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya terlalu disebut-sebut. Kita kalau ada sesuatu yang kita cintai maka sering kita sebut. Apa saja yang kita cintai. Kalau orang yang cinta pangkat disebut dia terus, jabatan terus. Orang cinta duit sebut. Cinta perempuan nama dia disebut-sebut terus. Cinta handphone merek itu disebut dia Oppo, Samsung terus disebut. Itulah menunjukkan orang itu cinta. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut. Kalau cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu yang paling sering kita sebut. Itu buktinya cinta. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebut sesuatu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita dan hati kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan lisan kita dan hati kita selalu menyebut dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita insyaallah bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.